Tahun 2022, kabar tidak sedap menghantui perusahaan rintisan Indonesia dan sejumlah startup memilih untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya guna tetap menjaga cash flow dan perusahaan untuk tetap sehat. Tidak sedikit pula startup yang menutup unit bisnisnya akibat pertumbuhan bisnis yang tidak signifikan. Lantas apa sebenarnya yang membuat banyak perusahaan rintisan ini ramai melakukan PHK? Apakah ada yang salah terkait dengan pola bisnis yang dijalankan selama ini? Dan untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan virtual Direktur Eksekutif Core Indonesia, Muhammad Faisal. Selamat pagi, Mas Faisal. Selamat pagi, Mbak Megi. Ya, Mas Faisal, mengapa banyak bisnis startup gagal di Indonesia? Tadi kami juga sudah membahas ada 90% rule, 90% startup akan gagal. Kenapa bisa terjadi fenomena seperti itu? Ya, pertama kita lihat secara mikro dulu. Jadi karakteristik atau nature daripada startup ini kan andalkan pada inovasi teknologi, ya. Nah, jadi inovasi ini yang pertama menjadi basisnya, ya. Nah, produk baik dalam bentuk barang maupun jasa yang ditawarkan ini semuanya bersandarkan pada inovasi. Kalau inovasinya bagus, sesuai dengan kebutuhan customer pasar, ya, maka ini semestinya akan berjalan dengan lancar. Nah, tapi ada dua faktor yang lain tadi juga disebutkan, ya, adalah karakteristik daripada bisnis itu bergantung pada investor umumnya, ya. Salah satunya misalnya dalam bentuk venture capital. Dalam ini adalah investor atau kucuran dana dalam jumlah besar. Yang biasanya ini memang pada tahap awal atau pada stage awal daripada bisnisnya ini investor tentu saja dari sisi keuangannya aman, ya. Bahkan sebagian umumnya ini masih dalam tahap awal itu biasanya bakar uang dulu supaya bisa mengcapture customer yang lebih luas, untuk bisa menggait mitra, ya, kalau membutuhkan mitra, ya. Nah, ini mitra yang lebih banyak, ya, sehingga ekosistemnya terbentuk, ya. Begitu establish ekosistemnya baik dari sisi pasar maupun juga dari sisi mitranya. Nah, ini kemudian baru kurang lebih sudah bisa berjalan. Nah, ini sedikit biasanya masuk ke tahap berikutnya, yaitu di mana investasi yang tadi yang jor-joran dikeluarkan ini sudah mulai ditarik, ya, atau dalam artian pengembalian investasi, ya, mencari keuntungan dari setelah sudah established. Nah, ini nature-nya. Jadi ketika inovasi ditunjang juga dengan dana yang besar, ya, tentu saja ini syaratnya adalah inovasinya itu bagus sesuai dengan syarat kebutuhan customer. Ketika inovasinya ini ternyata, ya, ketika sudah masuk juga investasi ternyata tidak seperti yang diharapkan, nah ini yang kemudian sedikit demi sedikit tersaring, ya. Apalagi dalam waktu yang sama juga startupnya banyak. Kalau kemudian menyasar pada customer yang sama dengan inovasi produk yang kurang lebih sama, ini berarti kompetisinya makin ketat, ya. Nah, jadi memang ada kompetisi yang mengharuskan akhirnya kalau dengan demand yang sama, ya, ini salah satunya pasti akan ada yang turun, ya. Nah, itu dalam tataran mikro. Nah, tapi dalam kondisi tahun ini juga kita melihat kondisi yang lebih makro, ya. Jadi kita tahu bahwa pada saat yang sama tahun ini ada kenaikan biaya produksi karena inflasi yang meningkat, ya. Nah, ini tentu saja membutuhkan tingkat kompetitivitas yang lebih tinggi karena harus bersaing dengan kondisi di mana biaya produksi itu meningkat. Nah, kalau kemudian dari competitiveness-nya ini tidak bisa menambah margin dari penjualan dari pasar yang ada, ini yang sedikit demi sedikit akhirnya yang tidak mampu akhirnya harus kolaps. Oke, karena Mas tidak Faisal. mampu itu tadi menanggung biaya produksi yang terlalu tinggi, sementara dari sisi margin keuntungan dengan pasar yang sudah ada makin lama makin ketat. Nah, jadi ada yang tidak bisa jadi kolaps, ada juga yang malah melakukan efisiensi, begitu, ya, kurangi karyawan, atau yang tadi dikatakan shifting tadi itu adalah rearrange lagi daripada struktur ketenaga kerjaan atau struktur personel yang ada di dalam startup tersebut.
Baik, tadi ada Gitu, Mbak. beberapa poin yang Mas Faisal simpulkan. Yang pertama adalah inovasinya, apakah inovasinya ini memang sesuai dengan kebutuhan pasar, dan yang kedua adalah apakah investornya ini cukup komitmen ya untuk melakukan Ya. dana dan juga memasuki dana modal dan juga seterusnya, apakah cukup komitmen untuk membakar uang atau memodali startup tersebut, dan ketiga adalah ekosistemnya ini apakah bisa mendukung startup itu untuk bisa lanjut dan growing dan seterusnya. Tetapi kita tarik lagi ya Mas Faisal, apakah penyebab Ya. startup di Indonesia ini mengalami kegagalan akibat faktor SDM ya, seperti kurangnya pengalaman dan juga visi jelas dari founder dan tidak fokus dalam menjalankan bisnis tersebut? Ya, saya rasa itu sangat mungkin terjadi karena euforia sekarang momentumnya banyak sekali startup yang mulai bisnisnya. Nah ini tentu saja startup saya rasa dengan bisnis yang lain punya permasalahan yang sama ya. Jadi kalau tidak prudent ya, tidak betul-betul melihat dari sisi kualitas SDM, kemudian dari sisi kerapian dan juga efisiensi dalam hal manajemen, maka ini akan bisa bernasib sama dengan yang non startup yang tidak berbasis teknologi. Ya, jadi ada faktor manajerial dan juga faktor SDM yang tentu saja berkontribusi terhadap itu. Itu di samping tadi ya, samping ada tekanan daripada kompetisi di pasar dan juga dari sisi kenaikan biaya produksi akibat inflasi. Ya, Mas Faisal, dan berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan juga Informatika, saat ini Indonesia terdapat 1.300 startup yang mengikuti program Gerakan Nasional 1.000 Startup, namun hanya 10% yang sampai saat ini masih bertahan. Kalau misalnya kita lihat startup yang bisa mengikuti program ini seharusnya sudah difilter atau seharusnya sudah dibimbing ya oleh mentor-mentornya tersebut. Kenapa sedikit yang masih bertahan sampai saat ini? Ya, berarti memang dari sisi program, dari sisi pembinaan ini memang perlu memastikan juga ya, mulai dari produk inovasi produk yang ditawarkan, ini maksud produk bisa barang bisa jasa ya, dan bagaimana kemudian pendampingannya sampai kemudian mereka bisa up and running, dan potensi pasarnya seperti apa, potensi juga kompetisinya seperti apa, dan seberapa lama bisa bertahan dengan rancangan biayaan ya startup tersebut. Ini kan semuanya sebetulnya seidealnya harus ada di dalam program pendampingan startup tersebut ya. Gitu. Sehingga paling tidak kalaupun memang pasti akan ada yang gagal dari sekian banyak gitu ya. Tapi tingkat kegagalannya tidak sebesar itu. Ya, Mas Faisal, ini kalau misalnya kita lihat sepanjang September, sejumlah perusahaan startup di Indonesia sudah melakukan PHK atau memangkas karyawannya. Kita lihat ya, mulai dari Shopee dan juga toko kripto ini, apakah PHK perusahaan rintisan ini terjadi karena faktor pandemi, dan tadi Anda juga sudah menyebut ada juga kenaikan harga BBM dan juga inflasi hingga biaya lainnya semuanya juga meningkat. Dan kalau misalnya kita lihat ekosistem di luar negeri sendiri, banyak sekali startup yang sudah terlihat harga sahamnya ini juga sudah turun lebih dari 50%. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor kenapa satu persatu perusahaan startup di Indonesia terjadi PHK? Ya, kita lihat dari sisi kondisi pasar dulu ya. Kalau saya melihat di kondisi luar ya, pasar di luar ya, dibandingkan dengan dalam negeri, sebetulnya di dalam negeri relatif lebih stabil ya. Walaupun ada ancaman resesi dan lain-lain, rasa dampaknya ke dalam negeri lebih minimal dibandingkan di banyak negara, terutama di negara-negara barat ya, di Amerika, Uni Eropa dan lain-lain yang sekarang sedang terancam untuk resesi. Jadi sisi pasarnya relatif lebih memang berisiko. Nah, tapi dari sisi di luar masalah pasarnya, dari sisi biaya produksi tadi yang saya katakan, salah satunya adalah kenaikan harga BBM, ya, baik yang bersubsidi dan non bersubsidi juga kan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ini berpengaruh terutama pada startup-startup yang mereka sangat mengandalkan misalkan pada efisiensi dari sisi biaya logistik. Ya, contohnya misalkan e-commerce ya, yang mana dia bermitra dengan jasa yang delivery ya. Jasa delivery atau logistik ini tentu saja gantung pada biaya biaya bahan bakar ya, BBM. Nah, kalau biaya bahan bakarnya itu mengalami peningkatan, otomatis dari sisi tingkat keuntungan ya dari pihak yang melakukan delivery barang ini juga akan semakin tipis. Nah, ini akan mempengaruhi juga dari si e-commerce-nya ya, platform e-commerce-nya.
Walaupun ada juga faktor lain yang saya katakan tadi juga ya, pada saat yang sama bisa jadi juga masuk ke dalam siklus berikutnya, tahap berikutnya dari siklus bisnisnya, yaitu sudah habis ini masanya untuk investasi yang dibakar, yang bakaran uang. Nah, tahap berikutnya adalah kemudian pengembalian investasi, karena anggap bahwa marketnya sudah established, mitra ekosistem sudah established. Nah, jadi bergantung memang ya dari sisi dari ekosistem startupnya yang mana. Kalau e-commerce memang saya pikir akan sangat terpengaruh oleh kenaikan harga BBM salah satunya. Tapi kalau yang lebih bergantung pada atau tergantung juga pada kondisi internasional, pasar global, ini seperti toko kripto ini juga ada faktornya dari kondisi internasional yang mempengaruhi tingkat profitabilitas mereka. Iya, Mas Faisal, ini menarik sekali ya Mas Faisal. Dan kami juga ingin mengetahui apakah PHK perusahaan rintisan ini perlu diwaspadai sebagai efek dari gelombang perekonomian global yang tengah lesu, karena kalau misalnya kita lihat sebenarnya startup ini adalah kuncinya disruptif ya. Apakah mereka tidak bisa lolos dari resesi global kali ini? Ya sebetulnya begini, karena perusahaan startup ini dia bergantung pada inovasi, jadi banyak sebetulnya peluang yang bisa ditangkap oleh perusahaan startup ya pada saat karena ini dia model bisnis tidak konvensional. Kita bisa melihat dalam kondisi pandemi kemarin ketika jualan misalkan di platform yang offline, bukan platform. Jadi penjualan secara offline itu mengalami penurunan, dari e-commerce kan justru mengalami peningkatan karena ada sisi konsumen dari offline ke online. Nah, jadi sebetulnya ada peluang dari situ. Tapi pada saat yang sama juga ketika ada ancaman pelemahan permintaan ya akibat ancaman resesi, ini akan mempengaruhi juga dari sisi permintaan. Tapi yang saya katakan tadi, sebetulnya kalau yang andalkan pasar dalam negeri itu sebetulnya masih relatif lebih stabil dibandingkan yang andalkan pasar di luar. Nah, jadi semestinya sepanjang inovasinya cocok ya dengan kebutuhan customer, kompetisinya mereka cukup bisa kompetitif dalam artian bisa menjaga margin untuk supaya survive ya, dengan biaya produksi yang juga meningkat, saya rasa semestinya masih bisa bertahan. Baik Mas Faisal, ini pertanyaan terakhir, tahun ini masih banyak startup IPO di tengah ancaman resesi, apakah menguntungkan untuk investasi jangka panjang? Singkat saja, terima kasih. Ya, investasi jangka panjang akan menguntungkan saja jika kemudian betul-betul melihat daripada model bisnis daripada startup tersebut yang sesuai dengan pasarnya. Dan sepanjang saya rasa pasar di dalam negeri masih cukup menjanjikan ya untuk investasi di startup IPO. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Core Indonesia Muhammad Faisal sudah mengulas terkait dengan startup yang mem-PHK karyawannya. Kita tadi juga sudah melihat kenapa dan juga kondisi startup dan juga nantinya future-nya startup seperti apa. Terima kasih Mas Faisal sudah bergabung bersama kami di Bisnis dan Referensi. Sama-sama Mbak.